Selamat malam. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 19 November 2021. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama berbakti kepada Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama membaca Sakaria 12 ayat 1 sampai ayat 14. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kembali malam hari ini kami akan baca firman-Mu dan belajar daripadanya. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, sebab kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Ini doa permohonan kami Tuhan, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Sakaria 12 ayat 1 sampai 14 diberi judul Pembebasan dan Pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo, berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud
dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di kemah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidupnya. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Sakaria 12 ayat 1 sampai 14, kita akan merenungkan sebuah tema langit dan bumi. Langi Anna Lino. Mama, siapa yang punya langit? Siapa pula yang punya bintang, matahari, bulan, dan semuanya? Begitulah anak kami Arang pernah bertanya. Dengan sangat tenang, aku pun menjawab, Tuhan nak. Wow, hebat ya Tuhan itu, gumamnya. Ya, ayat 1 pembacaan kita saat ini dengan jelas menyatakan tentang siapa pemilik dan pencipta langit dan bumi ini. Katanya, demikianlah firman Tuhan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, dengan tegas dinyatakan bahwa selain Ia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Ia pun yang berkuasa melindungi mereka yang dikasihinya, yaitu keluarga Daud, ayat 2-8, dan membuat kalah orang yang tidak dikehendakinya. Adakah hidupmu saat ini juga terasa terancam? Engkau menjadi gelisah dan tidak damai sejahtera karena orang-orang tertentu yang sepertinya selalu berusaha mencelakaimu? Ingatlah, ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ia yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Artinya, segala sesuatu yang ada di dalamnya pun ada dalam kendalinya. Percayalah, seperti Yerusalem yang dilindungi oleh Tuhan dari segala bangsa yang berusaha menghancurkannya, Ia pun akan bertindak untukmu. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia akan senantiasa bersamamu, menyertai dan melindungimu. Percayalah. Amin. Malam hari ini kita kembali bersama-sama
bersekutu dalam doa. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita hampiri tahta kemuliaan Tuhan, kita bawa doa dan permohonan kita kepadanya. Kita satu dalam doa bersama. Melalui Sakaria 12 ayat 1-14, kami telah merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau melindungi kepunyaan-Mu. Kami percaya dalam situasi apapun yang kami hadapi, Engkau melindungi kami. Terbukti hingga jam dan saat ini, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu, kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan bakti kami, puja dan puji kami. Berkenanlah ya Tuhan. Dalam bakti bersama malam hari ini, kami membawa saudara-saudara kami yang hari ini bersukacita karena berjumpa dengan hari kelahirannya. Di tanggal 19 November hari ini, kekasih kami Ibu Alfrida Sule Pirri, Novelle Florencia Makaba, Gerard Adrian Rano berjumpa dengan hari kelahirannya. Tuhan, terima kasih Engkau menganugerahkan kepada mereka ketambahan usia. Kiranya mereka menghitung hari-hari hidupnya sedemikian dan mereka beroleh hati bijaksana. Bijak di rumah, bijak di sekolah, bijak di tempat mereka bekerja. Bijak sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Bijak sebagai anak-anak Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, sukacita bahagia, dan panjang umur. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Berkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Berkenan kiranya Tuhan menganugerahkan kesabaran, ketekunan untuk menjalani berbagai pengobatan yang harus dijalani. Berkati suami, istri, anak-anak mereka dalam mendampingi, melayani. Kiranya dengan tekun, dengan penuh kasih mereka melayani saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Dan atas pelayanan mereka yang penuh kesabaran, penuh perhatian, penuh kasih, sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam seluruh usaha dan pekerjaannya. Jikalau hari ini, malam ini, sampai besok pagi, masih ada jemaat Tuhan yang harus bekerja, Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, berkenan menganugerahkan keselamatan bagi mereka dalam mengerjakan tugas dan pekerjaannya, dan besok pagi mereka berjumpa dengan hari baru, berjumpa kembali bersama dengan keluarga, sambil memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk rumah tangganya, Tuhan suci kuduskan, kiranya rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Rumah tangga mereka penuh dengan cinta kasih. Rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Berdoa untuk anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Kiranya anak-anak kekasih anugerah Tuhan, tumbuh sehat normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan, tumbuh sebagai anak-anak yang punya masa depan baik, jadi saluran berkat bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan, dan jikalau Tuhan berkenan, memanggil dan memakai mereka juga untuk menjadi pelayan Tuhan. Berdoa untuk rumpun keluarga mereka di mana saja berada, kasih sayang, kemurahan, kebaikan dari Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati.
Berdoa untuk setiap program di Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkati. Pembangunan Siring yang sementara berlangsung, Tuhan berkati, semua berjalan dengan lancar, dengan aman. Segala sesuatu yang dibutuhkan sekaitan dengan pembangunan ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati, dan pakai setiap warga jemaat Tuhan untuk mendukung pembangunan ini, sehingga pembangunan ini berlangsung dengan baik. Berdoa juga untuk kepanitiaan pemilihan penatua diaken yang sementara berlangsung, Tuhan berkati. Kiranya lewat proses ini Tuhan menetapkan mereka-mereka yang Tuhan mau pakai untuk melayani di jemaat ini. Beri hati yang ikhlas, tulus untuk mengangkat tugas dan pelayanan ini, sehingga tugas pelayanan bersama-sama kami layankan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken di Jemaat Elim Balikpapan dalam menjalankan setiap tugas pekerjaannya. Tuhan berkati rumah tangga, berkati anak-anak kekasih, karunia Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Memberkati pemerintah bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Upaya penanganan wabah virus corona ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan. Upaya yang luar biasa melalui vaksinisasi bagi warga masyarakat, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mohon berkat Tuhan, kiranya upaya ini dapat membentuk herd immunity di tengah-tengah masyarakat sehingga penularan virus corona dapat dicegah. Sehat sejahtera jadi milik semua, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kerinduan dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, mohon berkat-Mu. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, berkenan kiranya Tuhan menganugerahkannya. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, ini doa permohonan kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus gunung
Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi 19 November 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam, damai sejahtera Kristus menyertai kamu.